Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo teman-teman semuanya, dalam kesempatan video kali ini aku akan berbagi lagi resep cara membuat martabak mini ya. Ini cocok banget buat ide jualan maupun isian snack box ya. Modelnya ini tergolong cukup ekonomis serta pastinya resepnya ini anti gagal buat teman-teman pemula yang baru belajar membuat martabak. Jangan lupa teman-teman harus simak videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini ya. Serta sebelum menonton, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama di sini aku gunain 300 gram tepung terigu, lalu 50 gram tepung tapioka. Ini diaduk dulu untuk tepung-tepungnya ya teman-teman. Kalau sudah, ini campurkan 50 gram kental manis atau setara dengan 2 saset kental manis ya. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir serta masukkan 350 ml air matang. Untuk memasukkan airnya ini bertahap saja teman-teman ya, jangan sekaligus. Kalau bertahap itu nanti kita tahu konsentrasi adonannya sudah pas apa belum. Kalau adonan martabak ini ya, adonannya ini enggak terlalu encer dan juga enggak terlalu kental. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah rata di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh baking powder, baking soda yang aku campur dengan sedikit air, lalu aku tuangkan ke dalam adonan. Kemudian ini diaduk kembali. Teman-teman, untuk menambahkan baking powder dan baking sodanya juga bisa di awal video tadi ya, bersamaan dengan tercampurnya tepung terigu. Lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya di sini aku masukkan 1 butir telur ayam ukuran kecil ya. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata. Lalu untuk bahan terakhir di sini aku akan masukkan 50 gram margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan dengan cara ditim ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam adonan martabaknya, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nanti kalau sudah rata teman-teman bisa tambahkan pewarna pandan ataupun pewarna kuning makanan ya, supaya hasil warnanya ini bagus. Di sini aku tambahkan 1 tetes pewarna kuning makanan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk konsentrasi adonannya seperti ini, jika diangkat dia adonannya tidak mudah putus ya. Kalau sudah, ini adonan martabaknya akan aku diamkan minimal kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Dan ini dia sudah 1 jam aku diamkan. Adonan martabaknya sudah ada sedikit gelembung-gelembung di bagian atasnya ya. Lalu ini akan aku aduk dulu sampai gelembung-gelembungnya ini tidak ada.
Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan teflon atau cetakan martabak mininya ya. Di sini aku pakai cetakan teflon martabak mini. Ini cetakannya harus udah panas banget dan apinya harus pas ya. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Di sini aku pakai takarannya 1 centong sayur, lalu ditekan seperti ini. Kita tunggu, kalau panasnya pas dia akan bersarang langsung ya, di bagian atasnya ini akan bersarang, meletup sendiri. Ini tandanya berarti fermentasi dari martabaknya ini berhasil ya teman-teman. Nah, kita tutup sebentar sampai dengan matang seperti ini. Kalau sudah permukaannya matang, ini bisa kita congkel keluarkan dari cetakan. Selanjutnya kita tuang lagi 1 centong adonan martabak, kita tekan untuk bagian pinggirannya ya. Dan untuk toppingnya di sini teman-teman juga bisa langsung ngasih toppingnya dengan mesoseres ataupun dengan kacang cacah ya, sesuaikan saja dengan selera. Ini aku panggang telepon, ini nggak lama ya, 3 menit sampai 4 menit ini udah matang untuk martabak mininya. Ini kenapa aku panggang di tengah, karena yang bagian pinggirnya ini nggak ke bagian panasnya ya. Soalnya kalau nggak ke bagian panas, ini martabaknya hasilnya bakalan bantat atau tidak bersarang. Kalau bikin martabak harus diperhatikan lagi untuk pengapiannya ya teman-teman, karena itu menentukan hasil dari martabaknya. Nah, ini selagi panas-panas tadi ya yang udah kita panggang, ini kita olesin sedikit-sedikit dengan margarin atau mentega tipis-tipis seperti ini untuk bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, berhasil untuk martabak mininya, kelihatan bersarang dan empuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini aku tata dulu di cooling rack ya, satu persatu. Di sini udah aku olesin dengan margarin semuanya, lalu sudah aku kasih topping, ada 3 macam nanti ya. Ada topping ini aku taburin dengan parutan keju, lalu topping mesoseres, dan satunya lagi topping coklat kacang. Di sini dalam satu resep martabak ini aku menghasilkan 30 piece martabak mini. Dengan modalnya ini ekonomis, cukup 15.000 saja sudah menghasilkan 30 piece martabak mini. Teman-teman bisa dijual di kantin sekolah dengan harga 2.000-an ataupun dijadikan sebagai isian snack box kekinian di rumah ya. Nah, kalau sudah dikasih topping semuanya, di sini aku akan ini ya kecerin, taburin. Aku kasih dengan kental manis sedikit aja supaya hasilnya lebih legit dan enak. Nah, ini yang original tuh kelihatan banget bersarang ya teman-teman dan berhasil. Kita mau lihat tekstur dalam martabaknya ya. Nah, ini martabaknya untuk bagian pinggirnya ini kering ya, crispy, dan untuk bagian tengahnya ini dia lembut dan pastinya bersarang tuh. Bisa kelihatan ya teman-teman untuk sarang martabaknya. Nah, ini resepnya itu anti gagal buat teman-teman pemula yang baru belajar membuat martabak mini. Selain bisa dicetak di cetakan mini, resep ini juga bisa dicetak menggunakan teflon yang ukuran besar ya teman-teman. Tapi tentunya pengapiannya harus sesuai. Nah, kita mau cicipin dulu ya. Ini benar-benar lembut ya. Bagian tengahnya ini lembut banget untuk martabaknya tuh. Sarangnya kelihatan banget seperti ini ya. Rasanya ini enak banget. Ini meskipun martabak original, tapi ini gurih, enak pastinya ya. Nah, selanjutnya karena untuk isian snack box ini akan aku taruh di mika plastik satu persatu. Ini untuk mika plastiknya agak kegedean sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Aku gunain mika plastik yang tersedia di rumah. Jika teman-teman ingin lebih ekonomis, modalnya lebih irit, silakan menggunakan plastik OPP dengan ukuran bisa pakai ukuran 10 x 15 ataupun ukuran plastik 8 x 15.
sesuaikan dengan budget masing-masing ya. Lalu kalau sudah di sini akan aku taruhin dengan stiker terima kasih. Ini optional aja ya, kalau yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah ini kalau sudah semuanya untuk martabak mie-nya siap kita jual di kantin sekolah maupun di pasar-pasar dekat rumah ya teman-teman. Ini resepnya asli recommended banget, anti gagal buat teman-teman coba di rumah. Ini hasil martabaknya ini gembul-gembul bersarang ya teman-teman. Dan pastinya biar supaya nggak bantet ya, kadang teman-teman udah ngikutin resep yang pas, ternyata di pengapiannya ini yang kurang panas jadinya martabaknya bantet. Nah sekian dulu video tutorial kali ini, semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep martabak mini gembul ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.